Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadia Kartika dari Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mendesain simulasi multi-scale chaotic circuit oleh Julian Clayton Sport menggunakan LT-Spice. Jadi untuk merangkai rangkaian tersebut, kita diperlukan AD633, namun karena di LT-Spice ini tidak ada, jadi kita menggunakan komponen div8. Jadi div8 ini kita akan mencari di komponen. Kita memerlukan 3 buah div8 ini sebagai pengganti AD633. Kemudian kita akan merangkai dulu rangkaian ini. Setelah ini kita memerlukan komponen lain, yaitu kita membutuhkan op-amp yang dibutuhkan yaitu LT1057 sebagai sinyal X, Y, Z. Jadi kita memerlukan 6 buah LT1057. Sebenarnya masih bisa menggunakan op-amp yang lain, tapi kali ini saya menggunakan LT1057. Kita memerlukan 6 buah LT1057 sebagai sinyal X, sinyal Y, dan sinyal Z. Nah, setelah ini kita akan memasangkan dulu ground. Untuk div8-nya kita menggunakan ground pada 2, 4, dan 6. Setelah ini kita akan menghubungkan terlebih dahulu rangkaian op-amp dan div8 menggunakan wire dihubungkan ke ground. Setelah semua ground terhubung, kita akan memerlukan integrator, yaitu kapasitor sebanyak 3 buah. Kemudian kita bisa merotasikan dulu. Dengan CTRL-R. Nah, setelah ini kita membutuhkan resistor sebagai inverting. Karena pada X akan ada 2 input, jadi kita menggunakan 2 di sini. Dan pada Y kita memerlukan 3 input, jadi menggunakan 3 resistor.
Kemudian pada X memerlukan akan buat dulu. Jadi ini memerlukan 2 buah input. Setelah ini kita akan merotasikan dulu rangkaian resistornya. Nah, setelah semuanya menggunakan resistor, ada 13 resistor yang kita gunakan. Kemudian kita akan menghubungkan dulu rangkaian ini menggunakan wire. Nah, setelah semuanya terhubung, kita bisa cek kembali atau merapikan kembali agar rangkaiannya terlihat rapi. Saya akan merapikan kembali di bagian X. Nah, kemudian kita bisa cek kembali apabila ada rangkaian yang belum terhubung menggunakan wire. Nah, setelah itu kita membutuhkan 2 buah baterai, yaitu baterai positif dan baterai negatif. Kita membutuhkan 2 buah baterai. Nah, setelah ini baterainya ini sebesar 15, cukup 15. Dan ini sebesar negatif 15 volt. Kemudian kita bisa mengubah labelnya sebagai positif 15 volt dan label yang ini sebagai negatif 15 volt. Setelah baterainya sudah, kita akan menghubungkannya dengan ground. Kedua baterai ini menggunakan ground dan dihubungkan menggunakan wire atau kabel. Setelah ini kita akan memberi label pada output. Ini bagian output C1, R1, C2, R5, C3, R10 itu bagian output. Kita akan memberi label dulu. Nah, ini labelnya sebagai output. Nah, yang ini yang bagian R1 sebagai negatif Vx, kita akan beri label di sini. Kemudian yang ini sebagai, yang kiri sebagai positif Vx. Ini juga sebagai output. Nah, kemudian yang C2R5 ini sebagai VY dan negatif VY.
ininya output. Oke. Ini VY dan ini sebagai negatif VY. Kita akan mengubah labelnya. Kita rapikan dulu. Nah, ini sebagai negatif VY. Kemudian untuk C3 dan R10 ini sebagai Vx dan negatif Vx. Positif Vx. Ini sebagai output. Kemudian yang ini sebagai negatif Vx. Kita bisa mengganti labelnya. Nah, setelah ini kita akan menghubungkan label menggunakan wire. Fungsi label ini untuk mengetahui pada saat kita merunning, kita akan merunning di bagian VY, Vx, Vz agar tidak tertukar pada saat running. Jadi ini untuk melabel memberi nama melabel. Oke, kemudian kita mau wire yang bagian Vx dan negatif Vx. Nah, setelah memberi label, kita juga akan memberikan label pada inputnya. Nah, ini input di sini di Vx ini yaitu negatif Vx. Ini sebagai input. Oke. Sini. Kemudian pada R4 juga sebagai input, namun labelnya dirubah menjadi Vx, Vy. Vy, Vz. Mohon maaf. Vy, Vz. Kemudian pada R7 kita memberikan input sebagai negatif Vx. Ini sebagai input. Dan untuk R8 sebagai Vy dan R9 yaitu Vx, Vz negatif. Karena ini di Vy, maka R9-nya kita menggunakan negatif Vx, Vz. Dan untuk Vx ini kita menggunakan Vy, Vz. Nah, untuk ini, untuk yang Vx, untuk R12-nya kita menggunakan Vz positif input.
Kemudian setelah itu kita akan memberikan dulu besar resistansi dan kapasitor. Untuk kapasitornya itu sebesar 1 nano. Semua kapasitor di sini menggunakan 1 nano. Setelah ini untuk R1, R2, R5, R6, R10 dan R11 itu menggunakan 100 K besar resistansinya. Setelah itu kita akan menggunakan hasil perhitungan besar resistansi. Pada hasil perhitungan untuk R3 sampai R13. Untuk R3-nya kita menggunakan sebesar 100 K. Untuk R4 menggunakan 1 K. Untuk R7 kita menggunakan sebesar 100 K. Untuk R8 kita menggunakan sebesar 100 K juga. Dan untuk R9 kita menggunakan sebesar 1 K. Kemudian pada R12 dan R13 kita menggunakan sesuai perhitungan, yaitu untuk R12 33,33 K. Dan untuk R13 sebesar 1 K. Setelah semuanya sesuai, kita akan memberi label juga pada op-amp. Untuk yang positif 15 kita akan simpan di op-amp positif. Semua op-amp menggunakan. Kemudian pada dip 8 juga kita menggunakan pada yang 8. Juga untuk negatif 15 nya kita gunakan juga pada op-amp yang negatif. Nanti kita bisa rapihkan setelah semuanya terpasang. Nah, untuk yang negatif 15 ini kita simpan pada nomor 5.
Oke, kita bisa mencek ulang apabila ada rangkaian yang belum terhubung. Oke, setelah semuanya lengkap dan tidak ada missing, kita bisa langsung running. Nah, jadi kita akan running dulu pada VX, kemudian lanjut ke output VY dan VZ. Untuk VX-nya kita menghasilkan time series VX-nya seperti ini, dan kita juga bisa mengganti atau add plot frame untuk VY. Ini untuk VY-nya yang warna biru, dan kita add juga plot frame lagi untuk VZ. Nah, ini yang VZ yang warna merah. Nah, selanjutnya kita bisa mengkombinasikan, membuat diagram fase sebelumnya kita akan save dulu ini. Nah, kemudian kita akan membuat diagram fase ini, kita delete dulu. Untuk diagram fasenya kita bisa mengubah Vx terhadap waktu diubah menjadi Vx terhadap Vy. Kemudian oke. Nah, ini hasil dari Vx terhadap Vy, dan kita juga bisa mengubah Vx terhadap Vz. Vy terhadap Vz itu seperti ini. Nah, kemudian kita bisa ubah Vy terhadap Vz seperti ini, dan kita bisa juga mengubah Vz terhadap Vx. Nah, hasilnya seperti ini. Ini untuk diagram fasenya. Kemudian kita juga bisa FFT. Nah, ini itu mengubah domain waktu menjadi frekuensi. Ini ini untuk VZ-nya. Kita juga bisa ubah menjadi Vx. Ini kita ubah ke time dulu. Terus kita view ke FFT. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita juga bisa mengubah ininya jadi VY.
sebelumnya kita save dulu rangkaian ini. Ini kita kasih nama Julian Circuit. Ini kita bisa save Julian Circuit. Oke, mungkin hanya itu penjelasan simulasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.